perkasa. Udah hari Minggu lagi loh. Udah siap-siap kan untuk ibadah? Semua bersuka cita adik-adik. Di sini Ciliana ditemani sama Cici Jen dan Cilina. Oh iya, masih inget gak yel-yelnya sekolah minggu kita? Kita yel-yel ya, semuanya bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri. Siap-siap ya. Siapa kita? Saya anak Allah yang perkasa. Sekali lagi, siapa kita? Saya anak Allah yang perkasa. Yeay. Sekarang kita mau ibadah sekolah minggu. Kita berdoa dulu ya. Semuanya tenangkan hati. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu lagi. Berkat-Mu yang melimpah Tuhan dalam firman-Mu, sukacita yang melimpah dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Yuk semuanya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus pokok ya. Pakai gerakan ya semuanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta, tunjuk sebelahnya. Ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti akan berbuah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian dulu ya. Kita tenangkan hati kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Lingkupiku. Sayapmu
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi cici yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, cerita minggu ini masih sambungan dengan minggu lalu ya. Ternyata adik-adik masih banyak loh orang-orang yang tidak mau menerima karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau mereka masih bisa berbuat dosa lagi, mereka bisa jatuh dalam dosa. Padahal dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang melakukan dosa atau berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Sedangkan orang yang sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus itu sudah dimerdekakan oleh dosa atau dimerdekakan dari dosa. Nah adik-adik, di Alkitab ada satu orang, dia itu seorang perwira. Dia itu kerjaannya nangkepin orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Tuhan Yesus ditangkepin, dipenjara, bahkan ada yang dipukulin dan dibunuh. Adik-adik ingat gak siapa dia? Ya, dia adalah Paulus adik-adik. Paulus itu dulunya bernama Saulus. Dia dulu kerjaannya nangkepin orang-orang yang percaya karena dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi akhirnya ketika si Paulus ini dalam perjalanan untuk mengejar orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, dia ketemu langsung sama Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya percaya sama Tuhan Yesus. Dia mempelajari semua tentang firman Tuhan. Dia mempelajari semua tentang kebenaran firman. Sampai akhirnya dia sendiri loh dengan keberaniannya dia yang memberitakan semua kebenaran firman Tuhan. Padahal orang-orang sampai bilang gini, loh itu kan bukannya orang yang dulu suka pukulin orang-orang percaya. Bukankah dia yang suka menganiaya orang-orang yang takut akan Tuhan? Begitu adik-adik. Tapi karena Saulus sudah berubah menjadi Paulus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mempelajari semua kebenaran tentang Tuhan Yesus, dia berubah. Yang tadinya jahat, akhirnya dia malah justru menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik, dia juga berkata, barang siapa yang berbuat dosa, dia jauh dari kebenaran. Sebaliknya, orang yang berbuat kebenaran atau orang yang hidup dalam kebenaran, dia pasti tidak akan melakukan dosa lagi. Kenapa begitu adik-adik? Karena kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sudah menerima kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran itu yang akan menguasai kita. Kebenaran yang akan menguasai hati kita, pikiran kita, juga perkataan kita. Jadi gak mungkin kita akan berbuat dosa lagi. Karena apa? Yang kita pikirkan adalah kebenaran. Yang kita inginkan adalah kebenaran. Yang kita ucapkan adalah kebenaran. Jadi adik-adik, kita yang sudah sungguh-sungguh menerima karya penebusan Tuhan Yesus, kita tidak akan lagi berbuat dosa. Karena kebenaran itu yang sudah menuntun kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik, nah bukan itu aja. Seperti Paulus ketika dia sudah menerima kebenaran firman Tuhan, dia dengan berani menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik juga, kita sudah menerima kebenaran firman, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekarang kita juga harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin tetangga kita, teman-teman di sekolah kita, atau orang-orang sekitar kita. Adik-adik bisa lihat tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus buat mereka. Ya adik-adik, supaya mereka juga bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan sayang sama kita dan Tuhan Yesus juga sayang sama mereka. Jadi intinya untuk cerita hari ini adik-adik, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan dan menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada firman Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini dulu. Kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh-sungguh mengasihi firman-Mu Tuhan, kami menerima firman-Mu. Kami akan simpan Tuhan untuk firman-Mu, agar kami hidup dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Jangan lupa ayat hafalannya adik-adik buat video, kreativitasnya juga di foto lalu kirimkan di grup atau dikirimkan ke cici-cicinya ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggunya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.